Besar Deliraman Senasila dengan NIM 2016-210246. Di sini saya dari kelompok 1 akan menyimpulkan materi dari bab 5 sampai bab minggu terakhir, yaitu yang pertama bab 5, yaitu foreign exchange derivative to pasar forward adalah pasar berjangka yang merupakan tempat terjadi transaksi jual beli valuta asing yang penyerahannya dilakukan di masa yang akan datang dan penyerahannya dilakukan di luar area spot dan menggunakan kurs forward. Lalu kontrak berjangka mata uang adalah kontrak yang menentukan kuantitas standar mata uang tertentu yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Oleh karena itu, kontrak berjangka mata uang mirip dengan kontrak berjangka dalam kewajiban, tetapi berbeda dari kontrak berjangka dalam cara perdagangannya. Perusahaan MNC sering menggunakan kontrak ini untuk melindungi posisi valuta asing mereka. Lalu menurut David K. Eijkman, Arthur E. Stonehill, dan Michel Moffett, opsi mata uang asing adalah kontrak yang memberikan opsi kepada pembeli hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual sejumlah valuta asing tertentu pada harga tetap per unit untuk jangka waktu tertentu. Lalu harga di mana pemilik diperbolehkan untuk membeli mata uang itu dikenal sebagai harga latihan atau harga kesepakatan, dan ada tanggal kadaluarsa bulanan untuk setiap opsi. Opsi panggilan diinginkan ketika seseorang ingin mengunci harga maksimum yang harus dibayar untuk satu mata uang di masa depan. Bab selanjutnya ada managing transaction exposure. Itu MNC dapat memilih untuk melakukan lindung nilai atau tidak pada sebagian besar kegiatan transaksi exposure-nya, atau secara selektif melakukan lindung nilai atas resiko tersebut. Banyak MNC yang menggunakan lindung nilai selektif, di mana mereka mempertimbangkan setiap jenis transaksi. Untuk melindungi hutang, MNC dapat membeli kontrak berjangka atau kontrak forward pada mata uang asing. Untuk lindung nilai piutang, MNC dapat menjual berjangka atau kontrak forward pada mata uang asing. MNC dapat menggunakan mata uang yang akan diterima dan dalam hal ini MNC meminjam uang ke luar negeri serta mata uang yang dilunasi oleh piutang akhir. Piutang akhirnya, MNC dapat membeli put opsi pada mata uang asing. Opsi mata uang lindung nilai memiliki keunggulan dibandingkan nilai lindung nilai lainnya. Namun MNC harus
membayar resmi untuk membeli opsi uang. Jadi fleksibilitas nilai ini membawa biaya. Salah satu batasan lindung nilai adalah jika pembayaran aktual pada suatu transaksi kurang dari pembayaran yang diharapkan. Batasan lain dari lindung nilai adalah jangka pendek. Lindung nilai hanya efektif untuk periode di mana lindung nilai terapan. Salah satu solusi potensial untuk batasan ini adalah bagi MNC untuk menggunakan lindung nilai jangka panjang daripada lindung nilai jangka pendek berulang. Pilihan ini lebih efektif jika MNC dapat yakin bahwa transaksinya eksposur akan bertahan ke masa depan saat teknik hedging seperti forward dan kontrak opsi mata uang tidak tersedia. Lalu yang terakhir ada relationship among inflation, interest rate, and exchange rates. Tingkat inflasi sering bervariasi antar negara, menyebabkan pola perdagangan internasional dan nilai tukar menyesuaikan. Salah satu teori yang paling populer dan kontroversial dalam keuangan internasional adalah teori paritas daya beli atau PPP yang mencoba mengukur hubungan antara inflasi dan nilai tukar. Dampak yang diharapkan dari tingkat inflasi relatif terhadap nilai tukar dibahas secara umum. Ketika tingkat inflasi suatu negara naik, permintaan ekspornya menurun karena harga produk yang meningkat mendorong pembeli asing untuk membeli produk pengganti di dalam negeri atau di negara lain. Selain itu, konsumen dan perusahaan di negara dengan inflasi tinggi meningkatkan impor mereka untuk alasan yang sama. Kedua, kekuatan ini memberikan tekanan ke bawah pada mata uang negara yang inflasinya tinggi. Teori PPP mendukung gagasan bahwa inflasi yang relatif tinggi menempatkan tekanan ke bawah pada nilai mata uang. Tetapi lebih spesifik tentang sejauh mana mata uang akan melemah dalam menanggapi inflasi yang tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ningrum Sofiana Putri dengan NIM 2019-210132. Dalam pembelajaran manajemen keuangan internasional, di sini saya sudah mempelajari banyak sekali hal, di mana di sini pada materi yang pertama ada foreign exchange derivative. Nah, di sini kita mempelajari bagaimana perusahaan MNC umumnya itu menggunakan pasar spot dan pasar forward untuk transaksi internasionalnya. Nah, dalam transaksi tersebut adanya perlindungan nilai atau dikenal dengan hedging dari MNC ini dengan berbagai cara. Ada currency future dan forward, ada currency option, dan ada currency swap. Jadi itu adalah salah satu dari 3 macam perlindungan nilai yang bisa dilakukan oleh perusahaan MNC. Nah, dalam currency future, dalam kontrak yang ada, itu memiliki makna bahwa kesepakatan yang dibuat sekarang itu pelaksanaannya untuk di masa depan. Makanya perlu adanya perlindungan nilai. Dari pembelajaran di sini, dapat kita simpulkan, dapat kita pahami bahwa ketika melakukan
sebuah transaksi internasional yang dilakukan oleh perusahaan MNC atau yang lainnya, itu perlu adanya perlindungan nilai. Tujuannya apa? Tujuannya agar adanya kesepakatan yang dibuat saat ini dan melindungi nilai harga saat ini agar tidak jatuh atau tidak merugikan perusahaan dalam melakukan transaksi. Ibaratnya, lindung nilai di sini adalah sebuah asuransi. Kita tidak paham, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, di masa mendatang. Nah, maka dari itu kita perlu adanya strategi. Strategi untuk meminimalisir adanya kerugian yang akan menimpa kita, menimpa perusahaan dalam transaksi yang dilakukan. Terutama kurs mata uang di sini. Kurs mata uang selalu fluktuatif, naik turun. Sehingga tidak ada jaminan kurs mata uang akan terus naik atau akan turun rendah dari jumlah saat ini. Itu adalah makna atau alasan mengapa perusahaan MNC harus melakukan lindung nilai. Di sini ada beberapa istilah khusus. Yang pertama ada currency option atau opsi valuta, yaitu di sini memberi hak kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual valuta asing pada harga tertentu atau pada sebelum tanggal jatuh tempo. Jadi memberikan hak kepada pemilik. Nah, dalam currency option itu ada dua. Ada currency call option, ada currency put option. Perbedaannya, jika currency call option di sini, itu memberi hak kepada pembelinya, bukan kewajiban. Jadi untuk membeli suatu valuta asing pada harga tertentu di setiap saat selama umur opsi. Sedangkan currency put option memberi hak kepada pembelinya untuk menjual suatu valuta asing tertentu selama waktu umum opsi. Jadi call option itu membeli, sedangkan put option itu adalah menjual. Itu adalah foreign exchange derivatives yang telah dipelajari pada semester ini, pada mata kuliah manajemen keuangan internasional. Nah, di samping materi foreign exchange derivatives, di sini saya juga mempelajari mengenai relationship among inflation, interest rates, and exchange rates. Jadi mempelajari bagaimana sih mengukur pergerakan nilai mata uang, nilai tukar, dan kurs equilibrium itu ditentukan, dan juga mengetahui, mempelajari faktor-faktor yang mengikuti keseimbangan kurs, dan lalu lintas gerakan nilai tukar yang terjadi. Nah, dalam mengukur pergerakan nilai tukar, di sini ada beberapa istilah. Yang pertama ada depresiasi. Nah, yang dimaksud yaitu adalah penurunan nilai mata uang. Sedangkan apresiasi kebalikan dari depresiasi, yaitu peningkatan nilai mata uang. Dan yang ketiga, nanti kita akan pelajari atau mendengarkan membandingkan kurs swap mata uang asing, di mana yang terjadi di lebih dari 2 titik dalam suatu waktu. Jadi dalam 2 titik dalam satu waktu, bagaimana kurs swap mata uang itu terjadi. Nah, dalam equilibrium mata uang, nilai tukar di sini, yaitu yang dimaksud adalah perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Jadi equilibrium itu titik keseimbangannya dari mata uang yang ada di dua negara. Boleh dua negara atau lebih. Satu negara dengan negara yang lain. Nah, nilai tukar equilibrium di sini juga dimaksudkan yaitu dengan nilai tukar pada saat permintaan atas suatu valuta asing dengan penawarannya. Jadi ada permintaan, ada penawaran. Tentunya dalam terjadinya nilai tukar atau terjadinya transaksi, ada yang permintaan, ada juga yang penawaran. Nah,
Penawaran mata uang itu akan terus meningkat ketika nilai mata uang tersebut mengalami peningkatan. Dalam pasar spot yang liquid, nilai tukar sangat tidak sensitif terhadap transaksi mata uang yang besar. Itu yang terjadi ketika adanya equilibrium nilai tukar. Nah, di sini apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar? Banyak sekali. Ada yang pertama laju inflasi relatif, dan juga ada laju bunga relatif. Itu yang mempengaruhi nilai tukar. Nah, dalam memperhitungkan suku bunga real nantinya, di sini dapat kita cari dengan suku bunga nominal dikurangi laju inflasi. Nah, tadi kita menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Ada tingkatan pendapatan relatif dan juga ada kontrol pemerintah. Kontrol pemerintah itu ada beberapa macam. Yang ada juga berdasarkan hambatan jual beli valuta asing, lalu ada juga hambatan perdagangan, lalu yang ketiga ada interaksi dari pembelian dan penjualan dalam pasar falas, dan yang keempat ada pengubahan variabel-variabel makro seperti inflasi, suku bunga, dan tingkat pendapatan nasional. Itulah pada materi yang membahas mengenai relationship among inflation, interest rates, and exchange rates. Nah, pada materi ketiga yang telah saya pelajari pada mata kuliah manajemen keuangan internasional, yaitu adanya managing transaction exposure. Apa sih foreign exchange exposure? Nah, yaitu exposure valuta asing yang menunjukkan kemungkinan-kemungkinan bahwa perusahaan akan memperoleh atau kehilangan karena perubahan nilai tukar. Jadi adanya dinamika perubahan nilai tukar, sehingga perusahaan akan memperoleh ataupun akan juga kehilangan. Ada 3 dasar exposure valuta, yaitu yang pertama ada translation exposure, yaitu adanya perubahan berbasis akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasi, yang di sini itu bisa disebabkan oleh nilai tukar. Yang kedua, ada transaction exposure, yaitu terjadi ketika nilai tukar di sini berubah antara waktu ketika kewajiban tersebut timbul dan waktu ketika diselesaikan. Yang ketiga, ada economic exposure, yaitu adanya perubahan nilai sekarang dari arus kas masa depan perusahaan karena perubahan yang tak terduga dalam nilai tukar. Itu adalah 3 dasar exposure valuta. Nah, transaction exposure yang pertama. Tadi kita di sini mengacu pada perubahan potensial dalam nilai outstanding. Hal itu disebabkan karena perubahan nilai tukar antara dimulainya kontrak dan kewajiban penyelesaian kontrak. Cakupannya di sini yang pertama ada pembelian kredit dan penjualan kredit yang harganya itu dinyatakan dalam mata uang asing. Lalu yang kedua adanya pinjaman dan pemberian pinjaman dalam mata uang asing, dan yang terakhir ada kontrak forward yang tidak dilindungi nilai. Nah, dari dampak perubahan nilai tukar itu dapat memberikan dampak tentunya. Yang pertama, jika penerimaan yang terekspos lebih besar dari pembayaran yang terekspos, maka akan terjadi depresiasi mata uang asing yang akan merugikan, dan apresiasi akan menguntungkan. Jika penerimaan yang terekspos itu lebih kecil dari pembayaran yang terekspos, maka akan terjadi depresiasi mata uang asing akan menguntungkan dan apresiasi akan merugikan. Itu adalah transaction exposure. Nah, dalam manajemen transaction exposure itu ada beberapa teknik. Yaitu ada teknik operasional, lalu ada instrumen keuangan. Nah, dalam terjadinya transaction exposure, di sini kita akan sudah mempelajari forward market hedge, yaitu juga dikenal lindung nilai forward valuta. Perlindungan nilai
nilai tukar. Jadi dari adanya ketidakpastian risiko kurs valuta asing, itu harus adanya lindung nilai. Salah satunya yaitu ada kontrak forward. Kontrak forward itu yaitu menetapkan biaya ini di muka, sehingga menghilangkan ketidakpastian yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing. Jadi di awal transaksi itu sudah adanya kontrak forward, kontrak untuk di masa depan. Jadi walaupun adanya perubahan kurs valuta asing, itu tidak akan berpengaruh pada transaksi yang sudah dikerjakan karena sudah ada kesepakatan yang terjadi yang dituangkan dalam kontrak forward. Dalam melakukan perlindungan nilai, itu ada beberapa macam strategi. Ada yang melakukan perkiraan dengan tanpa lindung nilai, transaksi melakukan tanpa lindung nilai, lalu ada lindung nilai dengan forward market, dan juga ada lindung nilai dengan money market. Dan juga ada lindung nilai option market. Nah, itulah yang saya dapatkan pada materi yang sudah dijelaskan dari 3 materi, yaitu ada managing transaction exposure, lalu ada foreign exchange derivative, dan juga ada relationship among inflation, interest rate, and exchange rates. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mary Giftia dengan NIM 2019-210140. Di sini saya dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan mereview dari pertemuan kelima, keenam, dan ketujuh. Yang pertama-tama yaitu dari pertemuan kelima mengenai foreign exchange derivative. Nah, jadi kenapa sih foreign exchange derivative ini tuh ada? Jadi sebenarnya dalam perusahaan MNC atau multi corporation, resiko dari perubahan kurs mata uang asing ini terhadap perusahaan MNC ini memiliki dampak pada nantinya tingkat probabilitas arus kas bersih dan juga nilai pada pasar perusahaan. Nah, jadi dari resiko perubahan kurs mata uang tersebut itu perusahaan ini dapat melakukan pelindungan nilai dengan menggunakan beberapa instrumen, salah satunya yaitu kontrak forward valuta asing. Nah, pemahaman aspek pajak dari derivatif dan lindung nilai ini sangat perlu dilakukan dan dipahami oleh perusahaan MNC. Nah, jadi perusahaan MNC yang melakukan transaksi antar negara, terutama pada bidang ekspor impor, pada umumnya itu akan dihadapkan pada salah satu resiko, yaitu salah satunya itu resiko perubahan kurs mata uang asing atau memiliki exposure mata uang asing yang nantinya resiko perubahan kurs tersebut itu memiliki dampak potensial pada tingkat profitabilitas, arus kas bersih, dan nilai perusahaan. Nah, jadi derivatif ini itu digunakan oleh para manajer, terutama untuk manajemen investasi pada perusahaan MNC atau lembaga keuangan dan juga investor perorangan untuk mengelola posisi yang mereka miliki terhadap resiko dari pergerakan harga saham dan juga komoditas, tingkat suku bunga, nilai tukar falas tanpa mempengaruhi posisi fisik pada produk yang menjadi acuan tersebut. Nah, jadi mungkin rekan-rekan bertanya-tanya, apa sih pasar forward itu? Jadi pasar forward ini adalah pasar berjangka yang merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli valuta asing yang penyerahannya itu dilakukan di masa yang akan datang dan penyerahannya ini dilakukan di luar area spot dan menggunakan kurs forward. Nah, kontrak berjangka mata uang adalah kontrak yang menentukan kuantitas standar mata uang tertentu yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Nah, oleh karena itu kontrak berjangka mata uang ini mirip dengan kontrak berjangka dalam hal kewajiban. Tetapi berbeda dari kontrak berjangka dalam cara perdagangannya. Jadi intinya perusahaan MNC ini sering menggunakan kontrak ini untuk melindungi posisi valuta asing pada perusahaan mereka.
Nah, yang selanjutnya yaitu ada opsi mata uang atau opsi mata uang asing. Nah, jadi opsi mata uang asing ini merupakan kontrak yang memberikan opsi kepada pembeli. Jadi pembeli ini memiliki hak tetapi tidak memiliki kewajiban untuk membeli atau menjual sejumlah valuta asing tertentu pada harga tetap per unit untuk jangka waktu tertentu sampai tanggal jatuh tempo itu selesai. Nah, ada dua pilihan opsi mata uang yang berbentuk lain, yaitu salah satunya itu mata uang bersyarat dan mata uang Eropa. Nah, harga di mana pemilik diperbolehkan untuk membeli mata uang itu dikenal sebagai harga latihan atau harga kesepakatan, dan ada tanggal kadaluarsanya, yaitu biasanya bulanan untuk setiap opsi. Nah, opsi panggilan ini diinginkan ketika seseorang ini ingin mengunci harga maksimum yang harus dibayarkan untuk suatu mata uang di masa yang akan mendatang. Nah, yang selanjutnya yaitu pada pertemuan keenam, itu membahas mengenai hubungan antar inflasi, suku bunga dan juga nilai tukar. Nah, jadi tingkat inflasi ini seiring bervariasi antar negara ya, karena kan tingkat inflasi di setiap negara itu berbeda-beda. Nah, hal itu menyebabkan pada pola perdagangan internasional khususnya di perusahaan MNC, dan juga nilai tukar itu jadi sulit untuk disesuaikan. Nah, salah satu teori yang paling populer, yang paling kontroversial dalam keuangan internasional yaitu adalah teori paritas daya beli atau kita biasa sebut juga dengan TPP. Nah, yang mencoba mengukur hubungan antara inflasi dan juga nilai tukar. Nah, dampak yang diharapkan dari tingkat inflasi relatif ini terhadap nilai tukar itu akan dibahas secara umum nantinya di pertemuan ke-6 ini. Nah, ketika tingkat inflasi ini suatu negara itu naik, maka permintaan ekspornya itu akan menurun. Mengapa? Karena harga pada produknya itu meningkat, yang membuat orang itu terutama pembeli asing untuk membeli produk pengganti di dalam negeri atau di luar negeri. Nah, selain itu, konsumen dan perusahaan itu di negara dengan inflasi yang tinggi atau yang meningkat itu akan membuat peningkatan impor mereka untuk alasan yang sama. Nah, jadi kedua kekuatan ini itu memberikan tekanan ke bawah pada mata uang dengan inflasi yang tinggi. Jadi teori PPP ini itu mendukung gagasan bahwasanya inflasi yang relatif tinggi itu menempatkan tekanan ke bawah pada nilai mata uang. Tetapi lebih spesifik tentang sejauh mana sih mata uang akan melemah dalam menanggapi inflasi yang tinggi, seperti itu. Nah, yang terakhir ada yang pertemuan ke-7 kita membahas mengenai managing export transaction. Nah, jadi perusahaan MNC ini dapat memilih untuk melakukan lindung nilai atau biasa kita sebut juga dengan hedging atau tidak pada sebagian besar kegiatan transaksi exposure-nya, atau secara selektif melakukan hedging pada nilai-nilai atas resiko yang akan datang. Jadi banyak perusahaan yang menggunakan hedging atau lindung nilai selektif di mana mereka itu dapat mempertimbangkan setiap jenis transaksinya. Nah, untuk melindungi hutang, perusahaan MNC itu dapat membeli kontrak berjangka atau kontrak forward pada mata uang asing untuk melindungi nilai piutang. Nah, jadi MNC ini itu dapat menjual berjangka atau kontrak forward pada mata uang asing. MNC dapat menggunakan hedging atau lindung nilai pada pasar uang yang strategi. Dalam hal ini perusahaan MNC itu meminjam uang ke luar negeri serta mata uang yang akan diterima dan mengubah dana menjadi mata uang pada asalnya. Jadi pinjaman yang harus dilunasi itu berupa piutang. Akhirnya MNC ini dapat membeli put opsi pada mata uang asing. Jadi opsi mata uang lindung nilai ini memiliki keunggulan dibandingkan hedging yang lainnya. Namun MNC ini harus membayarkan premi untuk membeli opsi mata uang. Jadi nanti fleksibilitas ini itu akan membawa sebuah biaya. Nah, salah satu batasan lindung nilai adalah jika pembayaran aktual pada suatu transaksi itu kurang dari pembayaran yang kita harapkan. Nah, batasan lain dari lindung nilai itu adalah salah satunya itu jangka pendek. Jadi lindung nilai atau hedging ini itu hanya efektif untuk periode di mana lindung nilai ini bersifat terapan. Jadi salah satu
solusi potensial untuk batasan ini adalah bagi MNC untuk menggunakan lindung nilai jangka panjang daripada lindung nilai jangka pendek yang berulang. Nah, pilihan ini itu lebih efektif jika MNC itu dapat yakin bahwa transaksi exposure-nya itu akan bertahan ke masa depan saat teknik hedging seperti forward maupun kontrak opsi mata uang itu tidak tersedia lagi. Seperti itu. Terima kasih, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang review pertemuan 5, ke-6, dan ke-7. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Firmansyah dengan NIM 2019-210178. Di sini saya akan mempresentasikan kesimpulan dari materi setelah kuis 1 dan sebelum UTS. Baik, saya mulai dari materi yang pertama tentang derivatif valuta asing. Pada derivatif valuta asing ada pasar forward, adalah pasar berjangka yang merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli valuta asing yang penyerahannya dilakukan di masa yang akan datang dan penyerahannya dilakukan di luar area spot dan menggunakan kurs forward. Lalu kontrak berjangka mata uang adalah kontrak yang menentukan kuantitas standar mata uang tertentu yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Oleh karena itu, kontrak berjangka mata uang mirip dengan kontrak berjangka dalam hal kewajiban, tetapi berbeda dari kontrak berjangka dalam cara perdagangannya. Perusahaan multinational corporation sering menggunakan kontrak ini untuk melindungi posisi valuta asing mereka. Menurut David K. Aitman, Arthur E. Stonehill, dan Michael H. Moffett, opsi mata uang asing adalah kontrak yang memberikan opsi kepada pembeli atau hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual sejumlah valuta asing tertentu pada harga tetap per unit untuk jangka waktu tertentu atau sampai tanggal jatuh tempo. Harga di mana pemilik diperbolehkan untuk membeli mata uang itu dikenal sebagai harga latihan atau harga kesepakatan, dan ada tanggal kadaluarsa bulanan untuk setiap opsi. Opsi panggilan diinginkan ketika seseorang ingin mengunci harga maksimum yang harus dibayar untuk suatu mata uang di masa depan. Lalu selanjutnya untuk materi mengolah exposure transaksi. MNC dapat memilih untuk melakukan lindung nilai atau tidak pada sebagian besar kegiatan transaksi exposure-nya atau secara selektif melakukan lindung nilai atas resiko tersebut. Banyak perusahaan MNC yang menggunakan lindung nilai selektif, di mana mereka mempertimbangkan setiap jenis transaksinya. Untuk melindungi hutang, perusahaan MNC dapat membeli kontrak berjangka atau kontrak forward pada mata uang asing. Untuk pelindung nilai piutang, MNC dapat menjual berjangka atau kontrak forward pada mata uang asing. MNC dapat menggunakan lindung nilai pasar uang strategi. Dalam hal ini, MNC meminjam uang ke luar negeri serta mata uang yang akan diterima dan mengubah dana menjadi mata uang negara asalnya. Pinjaman harus dilunasi oleh piutang. Akhirnya, perusahaan MNC dapat membeli put opsi pada mata uang asing. Opsi mata uang lindung nilai memiliki keunggulan dibandingkan lindung nilainya. Namun, MNC harus membayar premi untuk membeli opsi mata uang. Jadi, fleksibilitas ini membawa biaya. Salah satu batasan lindung nilai adalah jika pembayaran aktual pada suatu transaksi kurang dari pembayaran yang diharapkan. Batasan dari lindung nilai adalah jangka pendek lindung nilai hanya efektif untuk periode di mana lindung nilai terapan. Salah satu solusi potensial untuk batasan ini adalah bagi MNC untuk menggunakan lindung nilai jangka panjang daripada lindung nilai jangka pendek berulang. Pilihan ini lebih efektif jika MNC dapat yakin bahwa transaksi exposure akan bertahan ke masa depan saat teknik hedging seperti forward dan kontrak opsi mata uang tidak tersedia. Terus untuk materi yang bab terakhir yaitu tentang hubungan inflasi, tingkat bunga, dan nilai tukar. Tingkat inflasi sering bervariasi antar negara, menyebabkan pola perdagangan internasional dan nilai tukar menyesuaikan.
Salah satu teori yang paling populer dan kontroversial dalam keuangan internasional adalah teori paritas daya beli atau yang bisa disebut kitab PBB, yang mencoba mengukur hubungan antara inflasi dan nilai tukar. Dampak yang diharapkan dari tingkat inflasi relatif terhadap nilai tukar dibahas secara umum. Ketika tingkat inflasi suatu negara naik, permintaan ekspornya menurun karena harga produknya yang meningkat, mendorong pembeli asing untuk membeli produk pengganti di dalam negeri atau di negara lain. Selain itu, konsumen dan perusahaan di negara dengan inflasi tinggi meningkatkan impor mereka untuk alasan yang sama. Kedua kekuatan ini memberikan tekanan ke bawah pada mata uang negara dengan inflasi tinggi. Teori paritas daya beli atau PPP ini mendukung gagasan bahwa inflasi yang relatif tinggi menempatkan tekanan ke bawah pada nilai mata uang. Tetapi lebih spesifik tentang sejauh mana mata uang akan melemah dalam menanggapi inflasi yang tinggi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zaira Laili Putri dengan NIM 2019-21-0179. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi yang sudah saya buat, yaitu dari pertemuan minggu kelima hingga pertemuan pada minggu ketujuh. Di sini pada minggu kelima kita itu membahas tentang foreign exchange derivative. Pasar forward sendiri itu adalah pasar berjangka yang merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli valuta asing yang penyerahannya itu nantinya dilakukan di masa yang akan datang. Nah, penyerahannya sendiri itu dilakukan di luar spot dan menggunakan kurs forward. Lalu, kontrak berjangka mata uang itu adalah kontrak yang menentukan kuantitas standar mata uang tertentu yang dipertukarkan itu pada tanggal penyesuaian tertentu. Nah, perusahaan MNC ini tuh sering menggunakan kontrak ini untuk melindungi posisi valuta asing mereka. Selain itu, mereka diperdagangkan oleh spekulan yang ingin memanfaatkan pergerakan nilai tukar yang diharapkan. Lalu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi opsi panggilan mata uang. Yang pertama ada harga spot relatif terhadap strike price, lalu ada lamanya waktu sebelum tanggal kadaluarsa, dan yang terakhir adalah volatilitas mata uang. Lalu opsi mata uang bentuk lain itu ada dua, ada opsi mata uang bersyarat dan opsi mata uang Eropa. Lalu selanjutnya pada materi minggu ke-6 kita itu membahas tentang relationship among inflation, interest rate, dan exchange rates. Tingkat inflasi itu bermacam-macam di antara negara yang mengakibatkan pola perdagangan internasional itu dan nilai tukar yang menyesuaikan. Nah, purchasing power parity atau yang disebut dengan PPP adalah untuk mengukur hubungan antara inflasi dan nilai tukar. Nah, ada dua bentuk teori PPP yang populer, yaitu yang pertama ada absolute form of PPP, yaitu bentuk absolut yang didasarkan pada gagasan bahwa dengan tidak adanya hambatan internasional, konsumen akan mengalihkan permintaan mereka kemanapun harga terendah. Lalu selanjutnya adalah relative form of PPP atau bentuk relatif PPP, memperhitungkan ketidaksempurnaan pasar seperti biaya transportasi dan pajak khusus negara. Selanjutnya adalah penyimpangan dari purchasing power parity itu adanya karena efek pengganggu dan karena tidak ada pengganti untuk beberapa produk yang diperdagangkan. Selanjutnya adalah teori lain yang dikenal dengan teori Fisher Effect atau EVE, itu mengidentifikasi hubungan spesifik antara perbedaan suku bunga nominal dua negara pada awal periode dan pergerakan nilai tukar yang diharapkan selama periode tersebut. Lalu, international Fisher Effect teori ini tuh diciptakan oleh seorang ekonom yang bernama Irving Fisher yang menyatakan bahwa tingkat bunga nominal I di setiap negara akan sama dengan real rate return atau R ditambah dengan inflasi I yang diharapkan. Nah, pada minggu terakhir, pada minggu ke-7 di sini kita membahas tentang managing transaction exposure. Nah, exposure transaksi terjadi ketika
transaksi kontraktual menyebabkan perusahaan multinasional membutuhkan atau menerima sejumlah mata uang asing tertentu pada waktu tertentu di masa depan. Nah, jika terjadi exposure transaksi, perusahaan menghadapi 3 pekerjaan utama. Yang pertama adalah perusahaan harus mengidentifikasi tingkat exposure terjadinya. Lalu yang kedua, perusahaan harus menentukan apakah akan melakukan lindung nilai exposure tersebut. Lalu yang ketiga, jika perusahaan memutuskan untuk melakukan lindung nilai sebagian atau seluruh exposure-nya, maka perusahaan itu harus memilih berbagai teknik lindung nilai yang tersedia. Nah, selanjutnya adalah kebijakan MNC untuk exposure transaksi lindung nilai sebagian bergantung pada tingkat penghindaran resikonya. Nah, perusahaan MNC ini dapat memilih untuk melakukan lindung nilai atas sebagian besar exposure transaksinya atau melakukan lindung nilai itu secara selektif. Yang itu ada lindung nilai atau hedging sebagian besar exposure, lalu juga ada lindung nilai atau hedging selektif. Selanjutnya itu ada forward atau lindung nilai berjangka atas hutang future, memungkinkan MNC untuk mengunci nilai tukar tertentu di mana nantinya ia itu dapat membeli mata uang tertentu itu, sehingga lindung nilai hutang dalam mata uang itu dapat dirumuskan dengan cost in dollar sama dengan payable dikalikan dengan forward rate. Nah, selanjutnya itu ada lindung nilai pasar uang atas hutang yang melibatkan pengambilan posisi pasar uang untuk menutupi posisi hutang masa depan. Lalu ada lindung nilai pasar uang atas piutang, melibatkan peminjaman mata uang yang akan diterima dan kemudian itu akan menggunakan piutang untuk melunasi pinjamannya. Dapat dirumuskan dengan jumlah pinjaman yang diterima dibagi dengan 1 ditambahkan dengan tingkat bunganya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Paula Sino Elanor dengan NIM 2019-210210. Di sini saya akan memaparkan rangkuman saya terkait dengan materi dari minggu ke-5, ke-6, dan ke-7. Yang pertama membahas tentang teori paritas daya beli atau yang disingkat dengan P3. Nah, P3 ini menjelaskan hubungan antara laju inflasi relatif dari dua negara dengan nilai tukar dari kedua negara tersebut. Sederhananya, teori P3 ini menyatakan bahwa nilai tukar equilibrium akan menyesuaikan diri dengan selisih inflasi antara dua negara. Walaupun teori P3 ini tetap merupakan suatu konsep yang bermanfaat, namun dalam dunia nyata terdapat beberapa bukti yang substansial yang menolak keabsahan dari teori ini. Selanjutnya adalah dampak dari Fisher International atau disingkat dengan IFE. Nah, IFE ini menjelaskan hubungan antara suku bunga relatif dari dua negara dengan nilai tukar dari kedua negara tersebut. IFE ini menyatakan bahwa seorang investor yang secara periodik berinvestasi dalam sekuritas-sekuritas luar negeri secara rata-rata akan meraih pengembalian yang sama dengan pengembalian yang bisa diperoleh di dalam negeri. Ini menyiratkan bahwa nilai tukar dari negara yang memiliki suku bunga tersebut akan mengalami depresiasi untuk menutupi keunggulan suku bunga tersebut. Namun terdapat beberapa bukti bahwa IFE ini tidak valid selama beberapa periode. Jadi investasi dalam sekuritas-sekuritas jangka pendek di luar negeri bisa menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi daripada investasi domestik. Namun sebuah perusahaan yang mencoba meraih excess return yang harus menanggung resiko di mana falas ini mendominasi sekuritas luar negeri akan mengalami depresiasi terhadap valuta domestiknya selama periode investasi tersebut. Jadi dalam hal ini sekuritas luar negeri bisa jadi memberikan pengembalian yang lebih rendah dibandingkan sekuritas domestik walaupun sekuritas luar negeri tersebut memiliki suku bunga yang lebih tinggi. Selanjutnya teori P3 ini berfokus pada hubungan antara perbedaan laju inflasi dengan pergerakan nilai tukar di masa depan.
Teori IFE berfokus pada hubungan antara selisih suku bunga dengan pergerakan nilai tukar di masa depan. Teori paritas suku bunga atau IRP ini berfokus pada hubungan antara perbedaan suku bunga dengan premium atau diskon kurs forward pada suatu titik waktu tertentu. Nah, jadi jika IRP eksis, maka covered interest arbitrage-nya ini tidak akan menghasilkan excess return. Investor-investor masih dapat mengambil keuntungan dari tingginya suku bunga luar negeri jika mereka tidak melindungi diri atau tidak menjual valuta dalam pasar forward. Tetapi IFE ini menyatakan bahwa strategi ini tidak akan menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi daripada pengembalian yang bisa dihasilkan dalam negeri, karena nilai tukar ini diperkirakan akan mengalami depresiasi dengan presentasi yang sama dengan selisih suku bunga. Selanjutnya saya akan membahas tentang mengelola exposure transaksi. Jadi perusahaan-perusahaan multinasional dapat menggunakan instrumen-instrumen berikut untuk melakukan hedge exposure transaksi, yaitu yang pertama ada kontrak future, kemudian yang kedua ada kontrak forward, dan yang ketiga adalah transaksi pasar uang. Selanjutnya yang keempat adalah opsi valuta. Nah, untuk menghedge hutang, kontrak future atau kontrak forward yang mendasari valuta asing dapat dibeli. Atau strategi hedging pasar uang ini dapat diterapkan di mana perusahaan multinasional menjamin valuta negara asal diterapkan, di mana perusahaan multinasional meminjam valuta dari negara asal dan kemudian mengkonversikannya ke dalam valuta asing yang akan dibutuhkan di masa depan. Dan yang terakhir, untuk menghedge hutang, perusahaan multinasional juga dapat membeli melalui call option. Untuk menghedge piutang, perusahaan multinasional dapat menjual kontrak future atau kontrak forward yang mendasari valuta asing. Atau dengan kata lain, strategi hedging pasar uang ini dapat dipakai di mana perusahaan multinasional meminjam valuta asing yang akan diterima di masa depan dan kemudian mengkonversikannya ke dalam negara asal, valuta negara asal. Jadi pinjaman nanti ini akan dilunasi memakai piutang. Yang terakhir, perusahaan multinasional yang ingin menghedge piutang ini juga dapat membeli melalui put option. Selanjutnya, kontrak future dan kontrak forward ini biasanya memberikan hasil yang sama. Kontrak forward lebih fleksibel karena tidak terstandarisasi. Hedging pasar uang memberikan hasil yang sama dengan kontrak forward jika paritas suku bunga eksis. Hedging memakai opsi valuta asing ini memiliki keunggulan atas teknik-teknik hedging yang lain karena tidak perlu digunakan jika nilai tukar bergerak ke arah yang lebih menguntungkan bagi perusahaan multinasional untuk tidak menggunakannya. Tetapi pembelian opsi valuta harus membayar premium. Jadi fleksibilitas yang dimiliki oleh opsi valuta ini juga memiliki harga. Yang terakhir, jika teknik-teknik hedging ini tidak tersedia, masih ada sejumlah metode yang dapat digunakan untuk mengurangi exposure transaksi, seperti percepatan dan perlambatan, kemudian ada cross hedging dan juga diversifikasi valuta. Sekian ringkasan materi dari saya. Terima kasih.